kan nih Pak Bupati banyak yang usul juga, karena itu kan kalau SMP, SD, TK kewenangan Bupati. Nah sekarang kan studi tour kita nggak boleh dong yang keluar jauh-jauh dan mungut biaya yang tinggi. Nah ada keluhan juga, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda, nah kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan, minta juga katanya dihapus. Nah, Pak Bupati berani nggak? Siap, berani. Berani ya? Berani. Membebani anak-anak TK dengan pembiayaan tinggi SD. Iya, gitu ya. Berkomitmen Pak Bupati ya? Oke, maka mantap, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun. Nah teman-teman, pagi ini kita mau membahas klarifikasi Kang Deddy Mulyadi terhadap kritikan para netizen, para siswa dan orang tua siswa yang salah mengartikan maksud dan tujuan Kang Deddy dengan menstop gerakan study tour, menstop iuran-iuran dan wacana penghentian wisuda di TK, SD, SMP. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Wilujeng enjing, assalamualaikum sampurasun warga Jawa Barat. Berbagai hal, walaupun jaraknya jauh, saya masih bisa menangani berbagai kesulitan yang terjadi, musibah dan sejenisnya. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, tentram, bahagia, dan rezekinya dilancarkan. Saya sampaikan bagi siswa-siswa yang mengalami problem karena seleksi nasional berdasarkan prestasinya itu mengalami hambatan disebabkan oleh kelalaian sekolah. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan sudah berkirim surat tentang sekolah-sekolah yang siswanya tidak masuk dalam daftar yang sudah ditetapkan karena proses pendataan di sekolahnya mengalami keterlambatan. Dan kami sudah berkirim surat langsung berikut nama-nama siswanya yang mengalami keterlambatan. Semoga mendapat pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa tetapi kelalaian sekolah. Yang keduanya, kami membaca ya berbagai postingan di media sosial ada yang aneh-aneh, bahwa ada larangan untuk berselfie, ada larangan untuk foto di sesama angkatan, ada larangan untuk melakukan perpisahan. Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan studi tour, kunjungan ilmiah, studi industri, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan pada orang tua siswa, yang pada akhirnya banyak orang tua siswa yang orang tuanya tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan, harus ngutang ke sana kemari yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat. Yang keduanya, jaminan keselamatan terhadap siswa seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang sangat banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua untuk tidak mengulangi peristiwa yang sama. Adapun kegiatan di sekolah, kenaikan kelas, kemudian perpisahan, itu bisa dilaksanakan oleh siswa melalui kreativitas yang dibangunnya. Kan di sekolah ada organisasi OSIS dan sejenisnya yang bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan intra di sekolah untuk membangun kenangan-kenangan indah bersama sesama angkatannya. Dan tidak mesti dengan biaya yang besar. Mereka bisa secara bersama-sama mengkoleksi iuran secara bersama di antara siswa, dipungut oleh siswa, dan tidak melibatkan sekolah sebagai institusi yang melakukan pungutan. Dan dilakukan
dengan batas-batas kewajaran, menampilkan berbagai karya kreativitas seni. Di sekolah ada musik, ada tari, ada sastra, dan berbagai hal yang bisa dilakukan. Untuk itu tidak mesti mendramatisir sebuah persoalan menjadi drama-drama yang menjadi aneh-aneh. Karena tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang cager, bager, bener, pinter, singer. Dan tantangan terberat kita itu bukan pada saat ini kenaikan kelas atau kelulusan. Tantangan terberat kita adalah ke depan kita mau apa dan apa karya-karya yang akan kita lakukan. Bagi siswa-siswa yang masih muda, kami memahami emosi yang dimilikinya. Tetapi kelak setelah usianya 25, 30, sudah berkeluarga, kemudian mencari pekerjaan susah, nanti akan merasakan betapa beratnya menjalani hidup dan betapa diri kita harus menata diri sejak dini menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Bukan manusia-manusia yang cengeng, yang senang akan pesta, menghambur-hamburkan uang orang tua untuk kesenangan pribadi, sedangkan orang tuanya mengalami derita. Tugas saya sebagai gubernur adalah membangun kualitas anak-anak Jawa Barat ke depan, agar menjadi anak-anak yang tangguh, cerdas, dan mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain, bahkan bangsa-bangsa lain. Itulah enaknya memiliki gubernur yang berasal dari kalangan bawah dan pernah menduduki beberapa jabatan step by step, mulai dari wakil bupati, bupati, anggota DPR dan DPR RI, serta pernah juga memimpin sebuah partai besar, DPD Golkar Jawa Barat. Layaknya seorang bapak, Kang Deddy Mulyadi sangat tahu apa kebutuhan di dalam rumah tangganya dan yang diperlukan oleh anaknya. Tidak hanya untuk kesenangan pribadi anaknya, supaya anaknya senang dan tidak menangis kemudian dikasih handphone. Kang Deddy Mulyadi justru melarang anaknya untuk memegang handphone agar anaknya terselamatkan dari mata yang rusak, otak yang rusak, dan kecenderungan bermain tanpa berpikir. Nah, disinilah letak kebijaksanaan dan kepintaran Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi melarang studi tour karena studi tour itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi lebih menyarankan untuk kalaupun mau belajar, Jawa Barat sudah sangat lengkap. Oke, kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi supaya Jawa Barat tetap istimewa. Hatur nuhun, sampurasun. Bye-bye.